Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Rektor dan Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, para pembicara, tamu undangan, dan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara The Fifth International Conference on Law and Justice yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengundang saya untuk menjadi keynote speaker dalam forum yang membanggakan ini. Penyelenggaraan acara yang sangat penting ini di tengah-tengah ketidakpastian pandemi COVID-19 merupakan hal yang luar biasa, apalagi mengangkat topik hukum syariah ke dalam diskursus akademik mengenai pentingnya ekonomi syariah bagi pemulihan ekonomi Indonesia pasca COVID-19. Konferensi ini mengangkat topik syariah, hukum, dan keberlanjutan dalam new normal. Keterkaitan antara pembangunan hukum dan ekonomi menuju keadilan inklusif. Pandemi ini telah memaksa kita semua untuk fokus saling menjaga satu dengan yang lain, dan beradaptasi terhadap tantangan baru, sehingga perlu adanya kerjasama dan kolaborasi dalam menghadapi keadaan new normal tersebut. Kondisi baru ini juga diharapkan tidak hanya kita mampu bertahan dari pandemi, tapi mampu melakukan lompatan dan terobosan untuk kemajuan ekonomi, termasuk ekonomi dan keuangan syariah. Sambutan saya hari ini akan fokus pada bagaimana industri keuangan Islam dapat mempromosikan ekonomi yang berkelanjutan. Keuangan Islam telah mencatat pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, di mana salah satu pilarnya adalah kepercayaan dan kerjasama. Kepercayaan dan kerjasama tersebut berdiri di atas landasan etis yang merupakan prinsip dasar dari pengaturan dalam bermuamalah menurut ajaran Islam, serta sasarannya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan, jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Hadirin yang berbahagia, ketika kita mendengar kata berkelanjutan, biasanya kita mengkaitkannya dengan model bisnis berkelanjutan atau pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Saya percaya bahwa topik konferensi ini hendak mengambil sudut pandang yang lebih luas dalam mengatasi tantangan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana kita hidup dalam masyarakat dengan tatanan baru, new normal. Situasi new normal ini juga telah memaksa kita untuk mengubah tata cara menjalankan kegiatan ekonomi, termasuk ekonomi syariah. Kata berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai ketahanan. Tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) PBB adalah untuk memastikan masyarakat yang lebih tahan atau tangguh untuk bersama-sama menghadapi kesulitan. SDGs adalah upaya untuk mengakhiri kemiskinan global, membangun kehidupan yang bermartabat bagi semua orang tanpa kecuali, mendorong kemitraan, mengintensifkan upaya berbagi kemakmuran, memberdayakan penghidupan masyarakat dan memastikan perdamaian, dan menyembuhkan planet kita untuk kepentingan generasi saat ini serta generasi mendatang. Konsep SDGs dalam pembangunan ekonomi menggabungkan apa yang dikenal dengan triple bottom line atau 3P, yaitu people, planet, dan profit. Dalam 3P ini terdapat aspek sosial, lingkungan,
dan keuangan dalam setiap kegiatan usaha. Kegiatan usaha harus membantu masyarakat, harus melestarikan planet, dan harus tetap menguntungkan. Nilai-nilai triple bottom line ini sungguhnya sesuai dengan hukum Islam, hukum syariah, bahkan merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah merangkum 5 hal penting, yaitu memelihara agama, hifdzuddin, memelihara jiwa, hifdzun nafas, memelihara akal, hifdzul akal, memelihara keturunan, hifdzun nasl, dan memelihara harta atau hifdzul mal. Namun apabila kita mengamati perkembangan kehidupan di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang sering terjadi konflik dan perang sehingga keamanan dan keselamatan jiwa selalu terancam. Dalam kaitan ini ada 2 hal lain yang saya kira memang perlu dimunculkan dalam konteks kekinian sebagai bagian dari maqasidus syariah, yaitu melindungi keamanan hifdzul aman dan perdamaian hifdzus salam. Sesungguhnya kedua hal tersebut termasuk bagian dari hifdzun nafas, hifdzun nas, dan hifdzul mal. Tapi karena keamanan dan keselamatan ini merupakan ancaman nyata dan serius, serta sering terjadi, maka perlu dimasukkan sebagai bagian dari maqasidus syariah. Sehingga maqasidus syariah yang semula 5 hal bisa dikembangkan menjadi 7 hal, supaya ada perhatian lebih terhadap kedua masalah tersebut. Akhir-akhir ini ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia tidak hanya bersifat militer. Ancaman juga dapat ditimbulkan oleh korporasi dan bisnis yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat, khususnya para pekerjanya. Sebagai contoh, pada tahun 2013 kita telah menyaksikan runtuhnya gedung Rana Plaza di Bangladesh, gedung yang menampung 5 pabrik garmen, menewaskan sekitar 1.132 orang dan melukai lebih dari 2.500 orang. Peristiwa ini menggambarkan pihak korporasi tidak memperhatikan keselamatan para pekerjanya dan tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka kerja yang menjamin keselamatan para pekerja sesuai juga dengan semangat maqasidus syariah. Hadirin yang saya hormati, jalan menuju keuangan berkelanjutan di Indonesia telah diatur melalui peraturan OJK nomor 51 POJK /03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik termasuk lembaga keuangan syariah. Peraturan ini sejalan dengan tujuan dari maqasidus syariah. Prinsipnya tidak hanya mencari keuntungan, melainkan juga menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi semua pihak. Dalam kesempatan ini saya hendak menyoroti 3 poin utama yang harus diprioritaskan oleh lembaga keuangan syariah untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sesuai dengan peraturan OJK nomor 51 tersebut. Pertama, melalui pengembangan atau inovasi produk serta kegiatan yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Ada beberapa industri dan proyek yang dinilai berkelanjutan menurut pedoman teknis OJK tentang penerapan keuangan berkelanjutan, antara lain kegiatan energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi sumber daya alam, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air limbah, adaptasi perubahan iklim, dan lain-lain. Bank termasuk bank syariah wajib melakukan penyesuaian pengembangan, inovasi produk dan jasa yang meliputi peningkatan portofolio pembiayaan, investasi, atau proyek keuangan yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan.
Pada Maret 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan Global Green Sukuk sebanyak 3 miliar US dollar. Penerbitan tersebut menjadi Green Sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara. Global Green Sukuk ini pun menarik perhatian dengan mencapai kelebihan penawaran sebanyak 2,5 kali. Selanjutnya pemerintah kembali menerbitkan Global Green Sukuk senilai total 2 miliar US dollar pada Februari 2019 dengan kelebihan permintaan sebanyak 3,8 kali. Pada tahun 2020 pemerintah menerima penghargaan sebagai penerbit sukuk hijau, Green Sukuk terbesar di dunia dari Climate Bond Initiative, dan ini merupakan penghargaan ke-12 bagi Indonesia dalam menerbitkan sukuk hijau yang menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya untuk membiayai proyek dan sektor ramah lingkungan yang dianggap berkelanjutan. Hasil dari penerbitan sukuk hijau ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau pemerintah. Yang kedua, untuk mendorong ekonomi berkelanjutan dilakukan dengan mengembangkan kapasitas internal setiap lembaga dan organisasi keuangan syariah. Dalam pengembangan internal bank, hal utama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan juga maqasidus syariah. Pengembangan SDM juga diarahkan untuk mendorong inovasi berbagai produk dan layanan keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan bank kepada nasabah. Bank harus meningkatkan kapasitas pegawainya untuk lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk serta layanan keuangan berkelanjutan. Program ini mencakup antara lain karyawan yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan layanan pelanggan. Bank dan lembaga keuangan harus memprioritaskan pengurus dan pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan keuangan berkelanjutan. Sampai saat ini kondisi SDM pada industri keuangan syariah masih memerlukan peningkatan lebih lanjut untuk memenuhi tuntutan layanan keuangan yang berkelanjutan. Nah, yang ketiganya melakukan penyesuaian tata kelola organisasi yang meliputi struktur organisasi manajemen risiko dan standar operasional prosedur. Prinsip keuangan berkelanjutan juga harus disesuaikan dengan visi, misi, rencana strategis, struktur organisasi, serta penambahan tugas pokok dan fungsi terkait penerapan keuangan berkelanjutan. Proses penyesuaian dilakukan sesuai dengan prioritas bank. Bila diperlukan, bank harus melakukan penyesuaian terhadap tata kelola yang ada sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan keuangan berkelanjutan. Hal ini termasuk menyesuaikan prinsip sistem analisa manajemen risiko dengan menambahkan komponen sosial, lingkungan, dan tata kelola ke dalam pertimbangan. Penyesuaian tersebut memerlukan sosialisasi yang disertai dengan program pengembangan kapasitas SDM bank agar tata kelola dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara, dan adil merupakan bagian dari peningkatan reputasi dan kredibilitas bank oleh pemangku kepentingan. Aspek tata kelola ini sangat penting karena bank dan lembaga keuangan Islam adalah wadah untuk mempromosikan prinsip-prinsip maqasidus syariah dan melayani kepentingan umat, untuk memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan. Lembaga-lembaga ini juga harus menginternalisasikan semua nilai-nilai maqasidus syariah dan keuangan berkelanjutan dalam pengelolaan bank.
Selanjutnya, sebagai bagian dari sistem keuangan global yang semakin menantang, tugas kita adalah memperkuat fondasi keuangan Islam atau keuangan syariah dan terus memperkuat struktur pendukungnya serta inovasi untuk memastikan bahwa keuangan Islam akan berkontribusi pada keseluruhan stabilitas sistem keuangan global dengan tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip maqasidus syariah. Saya berharap konferensi ini dapat menghasilkan lebih banyak ide tentang bagaimana kita dapat menerapkan ekonomi syariah lebih dari yang diharapkan, serta dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terkontraksi akibat pandemi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam terbaik di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi besar dalam penyiapan kader-kader terdidik yang siap terjun dalam pembangunan bangsa. Sekaligus juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyiapan generasi muda yang memiliki pemahaman keagamaan yang moderat, wasatiyah, sehingga generasi muda dapat berkontribusi secara maksimal dalam penerapan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan prinsip maqasidus syariah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan the 5th International Conference on Law and Justice dibuka secara resmi. Selamat berkonferensi. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.